Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Tabipun. Kami kelompok 2 mata kuliah Kewarganegaraan akan menampilkan video kami materi bab 2 dengan judul Bagaimana Esensi dan Urgensi Identitas Nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dipersilahkan. Perkenalan, nama saya Marcelino Mustafa Serino dengan PIM 2561201015. Perkenalkan, saya Ika Agustina dengan NPM 2561201012. Perkenalkan, nama saya Melisa Sinaga dengan NPM 2561201019. Perkenalkan, nama saya Albertus Sporting Gilbert dengan NPM 256-12108. Enjoy to watching. A. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Teman-teman, ketika teman-teman mendengar kata identitas, apa yang terlintas di otak teman-teman? Apa sih identitas itu? Oke, kita akan bahas ya. Identitas nasional itu berasal dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya jati diri, ciri khas yang membedakan seseorang atau kelompok. Sedangkan nasional berasal dari kata bahasa Inggris national yang berkaitan dengan bangsa atau negara. Jadi jika digabungkan, identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman semua. Teman-teman punya identitas? Ya, pasti punya dong ya. Sebagai ciri khas kita. Contoh, identitas kita apa sih? Pertama, KTP. Teman-teman pasti punya KTP ya. Yang kedua apa? Misalnya SIM, NPWP, kartu pelajar, segala macamnya. Itu menjadi identitas kita sebagai manusia. Kalau mahasiswa, identitasnya apa? Yaitu kartu pelajar. Nah, seperti itulah bangsa Indonesia. Bangsa kita memiliki identitas yang berguna menjadi ciri khas kita, ciri khas bangsa kita yang membedakan bangsa kita berbeda dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai identitas bangsa. Wah, kalau mendengar kata Pancasila sudah nggak asing lagi ya teman-teman ya. Dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang kita bahas, kita kulik terus hingga akar-akarnya adalah Pancasila. Nah iya teman-teman, saya merasa ketika membuat PPT ini, membaca buku yang diberikan oleh Miss Mary, saya merasa takjub ya. Pancasila ini bukan hanya dasar negara aja loh. Karena Pancasila ini kompleks banget, bisa jadi dasar negara, dasar hukum, dan sekarang menjadi identitas Indonesia. Wow, kenapa sih Pancasila tuh menjadi identitas Indonesia? Karena nih Pancasila tuh berisi nilai religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, sikap persatuan, gotong royong, dan musyawarah. Yang terakhir, serta ide tentang keadilan sosial. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna berkepribadian bangsa Indonesia, identitas bangsa Indonesia, dan keunikan bangsa Indonesia. B. Menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Oke, saya mau tanya sama teman-teman. Teman-teman perlu nggak sih sebuah identitas itu? Kita sebagai manusia perlu nggak? Sebagai warga Indonesia perlu nggak identitas? Perlu? Perlu dong. Bagaimana orang akan mengenal kita? Bagaimana orang lain akan tahu kita kalau kita tidak punya identitas? Dari hal seperti nama. Kalau kita tidak punya nama, bagaimana orang bisa tahu kita kan? Sama halnya seperti bangsa kita. Identitas nasional sangat diperlukan oleh bangsa kita karena yang pertama menunjukkan jati diri bangsa. Iya betul, identitas menunjukkan jati diri bangsa. Karena jati diri, ciri khas kita, identitas kita menunjukkan jati diri bangsa. Yang kedua, membantu bangsa dikenal oleh bangsa atau negara lain. Iya betul, dengan adanya identitas nasional, bangsa Indonesia mudah dikenal oleh negara lain. Dan yang ketiga, menjaga keberlangsungan bangsa. Betul, lewat identitas nasional kita bisa berkomunikasi, berbicara, mengenal satu sama lain. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan. Betul, dengan adanya identitas nasional, persatuan dan kesatuan mau di dalam bangsa atau di luar negeri pun tetap terjaga. Dengan apa?
persatuan dan kesatuan tuh bisa bersatu karena adanya identitas kita, yaitu Pancasila tadi. Yang terakhir, menjadi dasar pembentukan karakter bangsa. Betul, bangsa kita memiliki karakter, bangsa kita memiliki ciri khas, yaitu dari identitas nasional. C. Menggali sumber solusi politik tentang identitas nasional Indonesia. Jadi identitas politik nasional itu meliputi sumber historis. Jadi dibagi dua jenis, yaitu identitas primer dan sekunder. Identitas primer juga dinamakan dengan identitas etnis, yaitu identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau didemokrasikan yang berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jadi ada historis. Identitas terbentuk dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa yang penting memperkuat identitas nasional meliputi berbagai hal. Kebangkitan nasional pada tahun 1908, dan kedua Sumpah Pemuda 1928, dan terakhir Proklamasi Kemerdekaan 1945. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ketiga-tiganya itu? Jadi bangsa Indonesia itu memiliki identitas yang berbeda-beda. Menurut Kebangkitan Nasional 1908 itu, menurut Nunus Supardi, pada tahun 2007 Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang diprovokasi oleh Dr. Rajitman, Widioningrat, dan kongres lainnya. Yang kedua, Sumpah Pemuda 1928 dengan fondasi identitas nasional Indonesia yang mengistimewakan persatuan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tapi satu jua. Dan yang terakhir, Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 mengatakan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tahun 17 Agustus 1945 di Jakarta, yang menandai berakhirnya penjajahan dan mulainya negara merdeka. Sosiologis itu identitas terbentuk dari nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah bersama. Jadi identitas ini memulai perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, maupun mulai pembentukan intisif pancas kemerdekaan. Apa sih yang dimaksud dengan identitas pancas? Itu kemerdekaan yang dilakukan secara terancam oleh pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara, penegaraan, dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Dalam kegiatan tersebut ini terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan mempertokohkan NKRI. Jadi kita masuk ke politis. Identitas ini diperkuat melalui pembentukan negara Indonesia serta penetapan simbol-simbol negara yang diatur konstitusi. Simbol-simbol yang dimaksud itu meliputi kayak misalkan bendera merah putih, bahasa nasional, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Jadi itu dimaksud itu menjadi penciri atau pengembangan jati diri bangsa negara Indonesia, yaitu bentuk-bentuk identitas nasional telah diatur dalam peraturan yang lebih khusus, dan bentuk-bentuk identitasi nasional di Indonesia pernah ditemukan oleh Winarno pada tahun 2013. Kita masuk ke simbol-simbol identitas nasional, yaitu ada bendera negara. Teman-teman pada tahu semua dong, bendera kita itu warnanya merah dan putih. Yang dimaksud warnanya itu, yang pertama itu warna merah, itu melambang keberanian, warna putih itu melambang kesucian. Jadi bendera merah putih ini dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang disebut dengan bendera pusaka saksaka merah putih.
Bahasa negara, bahasa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu sudah menetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah suatu identitas atau jati diri negara dan bahasa umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lambang negara Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang menggambarkan kekuatan dan kebesaran bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat perisai yang mengandung makna simbol Pancasila. Jadi kita memiliki simbol-simbol Pancasila dan maknanya dan artinya yang terjadi dalam Indonesia ini. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia dan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 yang dijadikan kewajiban untuk dinyanyikan maupun didengarkan pada setiap upacara berlangsung, atau sekarang ini kita lakukan wajib. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi satu jua, dirumuskan dalam founding father. Maka semboyan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa historigi, tidak ada yang menyamakan atau satu tujuan. Yang dimaksud pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat punktis yang dinamakan oleh Herbert Fetting. Beliau adalah seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society. Dasar falsafat negara itu Pancasila menjadi ciri khas Indonesia. Pancasila menjadi landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan seluruh rakyat Indonesia semboyan yang menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ini sebagai nilai nasional tidak hanya berdiri fisik sebagai simbol ataupun lambang, tetapi juga merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas negara Indonesia. Identitas bangsa Indonesia dibangun dari nilai-nilai luhur yang bersumber dari Pancasila, budaya bangsa, serta semangat persatuan. Namun, dalam perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, identitas tersebut menghadapi berbagai tantangan yang dapat melemahkan jati diri bangsa. Seperti contoh di bawah berikut. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini, nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, toleransi, dan rasa persatuan mulai berkurang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Walaupun Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menjadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Kemudian, 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang mulai luntur. Nasionalisme dan patriotisme adalah rasa cinta dan bangga terhadap bangsa negara. Namun, di kalangan sebagian masyarakat, terutama generasi muda, rasa tersebut mulai memudar. Yang keempat, ada lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Fenomena lain yang menunjukkan melemahnya identitas nasional adalah munculnya kebanggaan yang berlebihan terhadap simbol negara lain. Yang kelima, yaitu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang bangsa sendiri. Pengaruh budaya luar yang sangat kuat dan membuat sebagian masyarakat lebih menyukai simbol budaya atau gaya hidup asing daripada budaya dan simbol bangsa sendiri. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu, oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, seluruh masyarakat Indonesia perlu menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila, meningkatkan rasa nasionalisme, serta menciptai budaya dan simbol bangsa sendiri agar identitas nasional Indonesia tetap kuat di tengah arus globalisasi. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Selain kebutuhan jasmani seperti makanan minum, manusia juga memiliki kebutuhan rohanian berupa penghargaan, pengakuan, dan penghormatan. Karena itu, setiap individu berusaha dikenali oleh orang lain agar kehidupannya berlangsung aman dan damai. Kehidupan diri menjadi penting sebagai penanda siapa kita, sehingga orang lain dapat memahami dan menghargai keberadaan kita. H.
Hal yang sama berlaku bagi negara. Sebuah bangsa tidak mungkin berdiri sendiri tanpa bantuan bangsa lain. Indonesia misalnya membutuhkan identitas nasional agar dikenal dan diakui oleh dunia internasional. Identitas nasional ini bukan sekedar simbol, tetapi fondasi yang menentukan kelangsungan hidup bangsa setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa segera menyampaikan kepada dunia bahwa berdiri sebuah negara baru bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan pengakuan itu kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Dengan demikian, identitas nasional bukan sekedar simbol formal, melainkan kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia. Ia menjadi penanda jati diri, berkat persatuan, dan sumber kewibawaan di mata dunia. Tanpa identitas nasional, bangsa akan kehilangan arah, mudah terpecah, dan sulit diakui keberadaannya. Karena itu, menjaga dan memperkokoh identitas nasional adalah tugas bersama seluruh rakyat Indonesia. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Semoga materi yang kami buat bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah.